Jadi kalau kita lihat dari sejarah-sejarah atau riwayat-riwayat cerita-cerita orang-orang sebelumnya, Bang, waktu Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhannya yang notabene-nya tidak terlihat, maha besar, maha suci, dia dapat firman, dapat wahyu dari Tuhannya untuk membuat bahtera, Bang. Nabi Nuh ya. Habis itu Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya, ayo bangun, kita bangun, ayo bahtera ini karena akan ada hujan, akan ada banjir bandang dan segala macam. Habis itu umatnya ini kan banyak yang penyembah berhala ya, Bang ya. Penyembah berhala ini bilang, mana saya percaya Tuhanmu tidak terlihat, mana Allahmu, mana Allahmu tidak terlihat, tidak maha kuasa. Lihat nih, Tuhan saya maha kuasa, dia bisa turun jadi makhluk. Waktu itu mungkin Zeus, penyembah Mitra, penyembah Horus ya kan, Yunani gini. Mereka nggak percaya, Bang. Habis itu Nabi Nuh tetap dengan sabarnya sampai udah jadi bahteranya, sampai hujan 40 hari. Tapi nih kafir-kafir tetap, Bang. Kafir-kafir ini history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Kafir-kafir ini akan menghinakan, menistakan Rasulnya, menghinakan nabinya yang dikirim untuk mereka. Dan tetap nggak mau ikut bahtera sampai tersapu, sampai selama-lamanya nanti di neraka. Abang setuju nggak dengan sejarah akan selalu berulang? Sekarang terjadi seperti itu lagi. Gimana, Bang? Itu pasti terulang, Bang. Saya setuju, karena kita nggak usah jauh-jauh ke Nabi Nuh ya. Kita dalam deket aja di sejarah Jawa aja terulang, ya kan? Saling jegal menjegal di politik sekarang aja kan terulang dari zaman dulu kan seperti itu juga. Iya, tapi ini saya lagi bahasnya soal ketuhanannya ini. Dan kalau masalah tadi Nabi Nuh tuh, jujur aja saya kan kalau cuma baca-baca Bible gitu, saya kurang yakin juga. Harus kita lihat langsung ke tempatnya kalau saya kan seperti itu. Betul, ya kan? betul. Termasuk saya ya dikasih waktu sama yang di atas sampai ke Gua Al-Kahfi, masuk ada di postingan apa tuh namanya TikTok saya tuh, sampai ke Gua Al-Kahfi di Turki, sampai ke kapalnya Nabi Nuh juga, perbatasan Turki dan Irak kan itu di gunung keren. Apa tuh ya, memang benar adanya sebuah Al-Quran itu memang benar adanya seperti itu. Jadi artinya kita kalau omon-omon aja kan apalah artinya kan, kita buktiin sendiri kan seperti itu. Betul. Ya Betul. Kan? Dan kalau sekedar omon-omon tuh ya nggak ada guna lah. Kita kalau di akademik kita omon-omon kan nggak ada didengerin orang. Pasti ada data, ada analisa, ya kan seperti itu kan, seperti kira-kira gitulah. Dan kalau tapi abang kalau soal ini udah Noah. Apa tuh? Soal Noah. Bahteranya abang udah ke Noah's Ark. Sudah itu kan di Turki dan Irak gitu. Saya ada tuh fotonya di TikTok saya tuh. Nah, Noah's Ark yang mana yang abang datengin, Bang? Yang di gunung apa tuh ya? Ararat. Yang di Turki. Ararat apa perbatasan Turki sama Irak itu? Turki sama Irak. Berarti yang Gunung Judi dong. Yang orang-orang itu ngomong ini ke kapalnya Nabi Nuh di sini, nah itulah. Yang ada di Al-Quran tuh. Saya kan terus baca di Al-Quran tuh. Kalau di Al-Quran Mount Kudi, Bang. Yang Turki kan mayoritas Muslim, ya kan. Nah, makanya Bapak kalau nggak percaya bacalah di Al-Quran. Nah, sebelum saya ke sana kan saya sudah baca literatur dulu kan, termasuk Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi kan di Efesus. Kalau yang gunung itu di perbatasan Irak ke Turki lah. Cuma saya nggak sampai atas, nggak mungkin sampai atas kan. Susah kan? Kalau kita buka aja datanya gimana, Bang? Oh silakan, nggak apa-apa. Memang ada perbedaan antara Bible dan secara realnya ya, Bang Jibril ya, secara realnya.
perbedaan antara yang ada di Bible dan di Al-Quran. Kalau saya cenderung, kalau kita kan ilmiahnya cenderung yang benar di Al-Quran. Kalau saya lihatnya loh ya posisinya. Duh, ini Ya, saya kalau belum saya, loh, nunjukin. kita makanya saya kita kan ngomong ilmiah, nggak usah kita ngomong keyakinan kayak kan nanti. Iya dulu lah. betul, Kita nggak usah ngomongin soal ilmiah, iman, ngapain? nggak usah ngomongin soal iman. Nggak usah. Kita ngapain ngomong iman kalau kita belum sampai sana, omon-omon ketemunya kan? Itu. Betul. Itu. Kalau omon-omon tuh apa? Apalagi Nah, kita itu. denger, ngapain? Itu Bang. Jadi kalau saya buka nih Bang, kalau saya buka dari Kejadian 84, pada bulan ke-7, pada hari ke-17 bulan itu terkandaslah Bahtera itu pada pegunungan Ararat. Jadi di Bible. Bukan di situ, bukan Ah, di situ. tulisannya Itu Ararat. enggak. Kalau relnya nggak di situ, Bang. Posisinya lo ya. Nah, sementara di surat Hud ayat 44, di sini diceritakan dan Bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Kudidag berarti. Jadi kalau saya buka mapnya Bang, Bener di nggak? sini Mount Ararat. Nah, Mount Kudi itu di sini. Nih, Mount Kudi atau Kudidag dalam bahasa Turkinya. Nah, jadi Perbatasan kan antara iya, di bawahnya tuh Irak. Ini Irak. Nah, kan ya. bener kan berarti kan? Iya. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita ini kan Mount Kudi nih. Ini Ararat, ini Kudi. Kalau saya bikin Jauh itu jauh. ya, kalau saya bikin ininya jaraknya itu sekitar 309 kilometer. Dan itu bukan jalan tol itu 309 Iya, km itu. dia belok-belok. Gunung-gunung. Iya. Nah, yang menariknya Bang, kalau saya baca ada beberapa paper menyatakan ini dari Bill Course. Di sini mereka membahas soal di mana kira-kira Noah's Ark-nya. Di sini tadi Mount Ararat dan Kudidak. Tapi kita langsung ke ini arkeologinya dan segala macam. Tapi kalau kita langsung ke apa namanya? Kita langsung ke conclusions-nya. Mereka bilang ini memang ada di Kudidak, Bang, bukan di Ararat. Ya memang Jadi- Bang, karena jadi saya kan kita jalan ke sana nggak buta huruf kan, artinya tuh kita baca dulu Al-Quran, baca Alkitab. Tapi untuk apa tuh geografisnya cenderung ke perbatasan Irak tadi kan sama Turki. Kalau saya loh ya, kalau saya pribadi ya kan, entah kalau yang Kristen lain kita nggak tahu. Mungkin dia omong-omong aja percaya Bible tapi belum pernah ke sana, kita juga nggak tahu kan, ya kan. Nah, jadi kalau saya cenderung ke judi itu karena saya lihat langsung itu posisi. Nah, Cuma kita kan nggak maksud- bisa naik ke atas. Maksud saya gini, Bang. Kan selalu tuduhan kafir-kafir di luar sana ini, oh Rasulullah ini meniru kitab sebelumnya. Kalau memang beliau meniru kitab sebelumnya, mestinya beliau menulis Ararat. Tapi beliau menulis Kudi sesuai firmannya. Jadi di situ memang dicoba. Beliau ini kan disebut sebagai Al-Amin atau yang dipercaya. Seperti itu yang beliau terima, seperti itu yang beliau sampaikan. Jadi kalau memang beliau mencontek kitab-kitab sebelumnya, kan mestinya beliau tulis Ararat aja, jadi sama-sama salah, sama-sama benar. Tapi ini enggak. Dia sesuai firman Allahnya yang disampaikan oleh Jibril ditulis Kudi. Dan sampai sekarang, 16 abad setelahnya, terbukti bahwa Rasulullah memang betul di Kudidak. Jadi mungkin begini Bang ya. Iya. Karena orang-orang, mohon maaf ya, yang Kristen itu dia mencari itu bukan kebenaran atau memang cari tanya nggak tahu tapi ngetes dan cari kesalahan kan seperti itu, ya kan? Contohnya, oh Al-Quran itu dibuat dari orang ini diajarin yang kata Bang tadi itu, ya kan? Nah, tapi kan di surat Ar-Rahman kan ada tuh kalau nggak salah. Dipisahkan air asin dan air tawar kan seperti itu. Betul. Apakah Nabi Muhammad sampai situ? Ya jelas nggak mungkin. Nah, saya ngomong langsung, jelas nggak mungkin. Nabi Muhammad sampai situ jelas nggak mungkin, 1000% bahkan di surat apa lagi itu ya? Tadi maaf saya mesti luruskan Bang. Itu Al-Furqan ayat 53 itu soal Ya, itu kalau
Kalau saya salah kan nggak apa-apa, nggak paham. Iya. Ya kan. Jadi itu kan ilmiah bang. Itu kan pembuktian ilmiah, bukan dogma, bukan ilmiah. Ya kan. Terus ada lagi yang mata. Ya di Ar-Rahman juga ada ya, betul. Ar-Rahman ada kan? Soalnya saya baca Ar-Rahman kayaknya. Ada. Soalnya saya juga punya Al-Quran di rumah bang. Gitu. Ya. Terus pembuktian itu kan sebagai contoh, terus itu matahari dan bulan ya kalau nggak salah ya berputar pada poros yang edarnya ya, garis edar itu Yasin. Nabi Muhammad apakah Nabi Muhammad seorang astronot? Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Apakah pada waktu ada teleskop yang sanggup lihat sampai sana jauhnya ilmuwan? Ya jelas nggak mungkin. Nah, itu salah satu kan itu, dan itu jelas nggak mungkin kalau bukan dari yang di atas, ya kan. Cuma kan banyak yang non muslim cuma nyari kesalahan aja, kan seperti itu. Tanpa melihat ayat-ayat yang di luar nalar, itu kan di luar nalar, ya kan. Kalau kita belum pernah ke sana nggak mungkin kita bisa tahu. Kecuali zaman sekarang, kalau sekarang kan Google Maps sudah banyak, Google Translate, YouTube segala macam. Zaman dulu kan Nabi Muhammad nggak ada YouTube, ya kan? Gitu. Tapi ada nggak bang? Ada nggak mukjizat atau prophecies di dalam Bible itu yang memang selevel dengan yang abang sebutkan tadi di Al-Quran? Ya kalau seperti itu paling kan di Nabi Musa belah laut seperti itu aja. Bukan. Maksudnya itu kan kita nggak bisa lihat sekarang. Ya yang bisa dilihat sekarang kalau yang saya tahu ya nggak ada, yang saya tahu nggak ada. Nah, sementara di Al-Quran yang kita bisa lihat sekarang, di Al-Quran 14 abad yang lalu menyatakan bahwa ada yang namanya teori Big Crunch. Kalau dunia ini berkembang, nanti begitu kiamat akan digulung kembali. Itu ada di An-Nabiyyah ayat 104. Habis itu soal Big Bang ada di Al-Anbiya ayat 30. Ini kita bisa lihat langsung, maksudnya ditulis 14 abad yang lalu dan sekarang bisa dikonfirmasi. Ini mukjizat yang di depan mata. Yang kita bisa lihat. Di Bible ada nggak bang mukjizat seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satsuki. Ada Bang Jibril, ada. Ular makan debu, sekarang jadi vacuum cleaner. Itu ularnya terlalu kecil tuh. Kalau ular naga kayaknya lebih ganas lagi. Berarti nggak ada ya bang ya? Karena sepemahaman saya nggak ada. Sepemahaman saya, mukjizat itu tujuannya untuk umatnya, bang. Jadi bentar, Bang Jibril, jangan merujuk ke Bible, nanti banyak yang mualaf. Bang Jibril yang salah nanti. Bukan, mukjizat itu kan untuk umatnya. Waktu Nabi Musa membelah laut itu umatnya bisa melihat. Waktu Yehosua membangkitkan orang mati itu untuk umatnya, biar umatnya bisa melihat. Nah sekarang Al-Quran ini sekarang kita bisa lihat mukjizatnya karena untuk umatnya, dan saya umatnya, saya masih bisa melihat. Jadi kenapa abang nggak join aja bang, nggak join guild bang? Kita kan itu ada kan sesuatu pasti. Kita stagnan nggak cuma di sini bang, kita kan nggak tahu besok lusa kan nggak tahu. Dan saya jujur aja keluarga besar memang 99% muslim, dan kakek nenek saya ada, kalau mungkin ada yang nonton ini di Pekalongan ada pondok pesantren kakek nenek saya. Dan saya belajar Islam tuh mungkin sudah dari kecil ya, kalau saya kan umur udah 47 tahun bang. Jadi waktu umur 4 tahun 5 tahun kalau ke tempat nenek liburan gitu kan pasti jam 4 jam 5 sudah dilanggar, bahasanya langgar ya, tahu ya, langgar musola kecil lah gitu. Ya seperti itulah orang Jawa itu sholat dilanggar bang. Gitu Pak Bibel berjalan. Jadi umpamanya tadi Bang Jibril tanya ada nggak di Alkitab yang untuk, kalau ada saya sudah datengin mungkin. Iya sih. Wong Al-Kahfi aja saya datengin, ya kan, kalau ada sudah saya datengin kan gitu. Karena memang nggak ada kan seperti itu. Tapi katanya mudah-mudahan abang belajar soal keislaman terus deh, biar begitu kalaupun Ya, pindah guild udah menguasai. Ya, itu kan muter bang, nggak cuma berhenti di situ aja kan. Kita nggak tahu besok kan nggak tahu. Betul. Hidayah Bang Jibril.
Iya, dan saya dapat pesan waktu itu sama Ustadz Hanafi. Dia bilang belajar Islam itu, belajar agama itu sampai kita tahu kalau kita nggak boleh doain orang mati. Jadi ya itu dia. Ya itu tadi Bang, kita hidup kan selalu berjalan waktu, nggak berhenti. Jadi semakin banyak belajar, ya kan, kita akan semakin tahu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Kalau cuma omong-omong ya gitu, apain kita dengerin kayak gitu, ya kan? Kita harus buktikan sendiri kan. Terbuktikan antara Bible dan Al-Quran, ternyata yang medicine tuh di Al-Quran gunungnya posisinya kan gitu. Masya Allah. Itu ya kan. Jadi saya ke Yerusalem juga sudah buktiin semua gitulah kira-kira. Pas ada rezeki, ada waktu. Bukti penyaliban ada nggak? Bukti penyalibannya ketemu nggak Bang? Itu di Roma. Enggak lah, Roma di Yerusalem lah. Bukti penyaliban di Roma. Di Roma. Bukan, Bang kan Jibril punya. TKP-nya. bukan. Kan Saint Helena ngambil, katanya dia yang nemuin cross-nya Yehosua di abad 1, dia nemuin di abad 4, dia bawa ke Roma. Kita enggak Buktinya enggak maksudnya, gitu. buktinya kayu salib itu di Roma sekarang gitu loh maksudnya. Iya. Kalau bukti cuilannya kayu segala macam kita nggak tertarik, itu yakin apa tidak nggak tertarik lah kayak gitu. Jujur aja, ya kan. Kita kan kayu dari zaman dulu kan, kita nggak bisa ngomong kan. Tuh. Dan kita kan Katolik kan di bawah Vatikan aja nggak pernah ngeluarin statement itu potongan kayu salib kan, nggak ada pernah. Ngapain kita harus percaya kan? Tuh. Kalau saya loh ya. Tapi kalau di Yerusalem kan TKP-nya ini. Ini abang sebenarnya tinggal ikut bahteranya aja Bang. Kapan abang naik bahteranya Bang? saya dulu sudah nganu kok Pak. Kalau mungkin ada, ya itu tadi, kalau ada yang nonton dari Pekalongan terutama, nah itu bisa lah kenal, tahu lah. Gitu. Enggak, ini abang daripada menantang terus dengan mana Allahmu, lihat nih Tuhan saya terlihat. Saya nggak pernah ngomong gitu. Saya nggak pernah. Iya, tapi abang di bagian itu kan, masih di bagian yang nggak mau ikut bahtera kan? Kalau saya di bagian mungkin di level kita lihat realnya bener apa enggak sih? Nah, seperti itu kan. Jangan tunggu hujan Bang. Gini Bang Jibril, ditanya aja. Ketutup palkanya nanti abang udah nggak bisa naik. Apa penyebabnya kok masih enggan untuk masuk Islam padahal sudah melihat sendiri bukti kebenaran Al-Quran. Yang menghalang-halangi itu apa? Nah itu loh. Ya, itu yang perlu kan kita pecahkan. Seperti halnya saya mencintai istri saya, kok bisa cinta gimana? Ya itu kan nggak bisa diomong, susah kan gitu. Kan tunggu. Makanya Bang Bibel tadi, kita akan hidup berkesinambungan, besok lusa kan kita nggak tahu. Tapi jangan ngedoain istri meninggal ya Bang ya, biar abang masuk Islam, jangan ya. Nah ini udah ketahuan ininya nih. Kita nggak boleh nyuruh orang sholat tuh nggak boleh. Di Islam itu kita nggak boleh nyuruh orang. Malah berdosa kita nyuruh orang sholat. Iya, nggak boleh. Malah saya nyuruh sholat karyawan saya Bang. Karena nggak boleh Bang. Orang lagi sholat nggak boleh disuruh-suruh abangku. Oh ya gitu ya. Iya nggak boleh sholat ya. Iya nggak boleh. Sholat dulu ya baru. Kalau jam 5 saya suruh sholat maghrib boleh kan? Berarti kan? Boleh. Kalau jam 5. Kalau dia lagi nggak sholat abang suruh boleh. Yeah. Tapi kalau lagi sholat nggak boleh Bang disuruh. Nggak boleh. Nyuruh orang sholat nggak boleh. Nyuruhnya jam 5. Nyuruhnya jam 5. Iya, boleh. Sholat maghrib boleh. Iya tapi ada satu Bang Nugroho, orang Islam itu mengharamkan ngedoain orang mati. Paling haram itu. Iya, orang mati. Nggak boleh. Mati lu gitu. Mati lu sono. Nggak boleh Bang. Nggak boleh. Ya mungkin kalau di Katolik pun ya nganu lah ya. Mendoakan gitu. Apalagi kita kan budaya Jawa kan. Mungkin dulu kan Sunan Kalijogo, Wali Songo lah model kayak gitu kan. Enggak, kita kembali lagi ke topik ini loh. Banjir Nuh tadi bagus itu dibahas itu. Kalau menurut Al-Quran itu kan banjir Nuh itu tidak melanda seluruh dunia. Itu hanya menimpa kaumnya Nuh saja. Itu menurut Quran. Sementara menurut Bible melanda seluruh dunia. Bahkan semua makhluk hidup itu mati. Yang hidup tinggal di kapalnya Nabi Nuh, betul kan?
Betul, betul. Ya, kejadian berapa itu? 7. Makanya tadi Bang Bibel kalau cuma omong-omong tuh kita nggak usah dengerin lah. Iya, gitu. kita saya kan dari... gini Bang, bentar Bang, saya belum selesai. Kita analisa gitu kan. Besarnya kapal Nabi Nuh itu panjangnya 300 hasta. Sekitar 150 meter ya kan. Itu udah kebanyakan tuh, kita tambah aja deh. Supaya mudah, 150 meter. Lebar 50 hasta, sekitar 25 meter. Tinggi 30 hasta, sekitar 15 meter. Nah, kapal sebesar itu anggaplah setengah lapangan bola. Ya, setengah lapangan dari bola. Mungkinkah memuat jutaan hewan yang ada di dunia ini? Ada 8 juta 600 sekian lah. 600.000 sekian spesies. Kalau setiap hewan kita ambil satu pasang, karena di situ dikatakan sepasang-sepasang ya ditaruh di kapalnya Nuh, berarti sekitar 17 juta ekor hewan. Mungkinkah kapal sebesar itu bisa memuat sekian banyak? Kalau tidak, lalu dari mana binatang-binatang yang sekarang ada di dunia ini? Contoh seperti bekicot. Ya, kita tahu bekicot, tahu kan? Wong Jawa ngerti bekicot kan, Pak? Ngertos, Pak, ngertos. Nah, apa mungkin bekicot migrasi dari Irak sana? Klemer nyampe ke Indonesia? Belum binatang-binatang yang jumlahnya jutaan itu dari mana? Sementara katanya semuanya sudah mati. Yang ada hanya di kapal Nabi Nuh. Sementara kapal Nabi Nuh tidak sanggup untuk memuat jutaan ekor binatang. Mana yang lebih realistis, Quran atau Bible? Al-Quran mengatakan hanya melanda kaumnya Nuh saja. Tidak melanda seluruh dunia, tidak. Nah, monggo. Kita diskusikan. Bang Jibril, maju. Ini Karo dari awal kan saya sudah ngomong tadi. Kalau yang lebih cocok Al-Quran karena saya sudah jadi otomatis substansinya larinya ke Al-Quran kan. Kalau kita percaya larinya Al-Quran tapi kita percaya Bible isinya sekian juta orang sekian juta binatang tapi kita percaya kan nggak ketemu jadi kan itu kita ngomong ilmiah nggak kita ngomong agama nggak ya kan. Makanya kita ngomong karena kita ngomong oh ini posisinya di sini yang lebih akurat. Nah, ternyata enggak, tapi gini Pak D, saya mau nanya sama Pak D nih. Pak D, kalau kita punya anak nih, saya insya Allah ya punya anak ya. Dia udah di depan meja nih. Nih di atas meja udah ada makanan nih. Abis itu dia bilang, aduh lapar nih. Abis itu nyalain orang tuanya, Pak D. Kira-kira ini yang salah anaknya? Apa gimana nih? Gimana nih Pak D? Apa mesti dijemput nih makanan nih? Apa gimana nih? Jadi gini Bang Jibril, kita nunggu makanan di depan meja itu pas bulan puasa. Kita nunggu jam 3 sore ya kita nggak bisa makan lagi. Udah buka ini, udah buka. Udah buka nih. Salah lagi ya. Abis itu, aduh lapar nih, nggak dikasih hidayah nih. Gimana nih, Pak De? Itu dia. Sebenarnya orang-orang seperti Bang Nugroho ini udah banyak, Bang Jibril, di kalangan orang Kristen itu udah banyak. Cuma mereka tinggal berani mengambil resiko atau tidak. Itu saja sebenarnya. Banyak sekali orang-orang Kristen yang sebenarnya udah ragu dengan kitabnya. Apalagi dengan adanya perdebatan ini. Ya sebodoh-bodohnya orang kalau masih punya akal sehat, pasti hati nurani dia itu nggak bisa menolak, Bang. Tapi ego, nafsu, itulah yang lebih berperan pada diri kawan-kawan kita sehingga susah untuk login, gitu, Bang. Enggak, tapi kalau ditanya kamu kenapa nggak makan, kamu lapar kan, kamu kenapa nggak makan? Salah nih orang tua saya. Diet. Lagi diet. Sebenarnya Pak Nugroho ini tinggal nyuap aja kan. Ini hidayah udah di depan mata nih. Betul. Udah di depan mata nih. malah mungkin kalau Bang Jibril pamannya kenal sama saya secara personal ya, langsung ngobrol gitu, berkawan lama, pasti orang lihat dikira saya muslim.
Kalau ketemu orang pasti dikira Muslim, soalnya keluarga saya memang dari Muslim semua kan. Dulu ibu Muslim nikah dengan bapak pindah Katolik kan. Nah itu. Dan pernah Bang Jibril cerita dari Ustadz kita, Ustadz ternama juga, saya cuma lupa entah Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Hadi Hidayat yang cerita itu. Beliau itu waktu dalam perjalanan ke Mesir kalau nggak salah, beliau itu ketemu seorang perempuan sudah tua gitu. Dia itu ngelotok tafsir hadis plus riwayatnya ngelotok semua soal Islam. Dikira sama ustadz tersebut dia Muslim. Nggak taunya pas turun dia itu menunduk gitu, kalung salib keluar. dari perempuan itu, salung salib itu pas nunduk gitu nampak kalung salib. Tengok, ini orang udah paham Islam, ngelotok hadis, tafsir, bahkan hadis itu bukan cuma seperti kita. Dia langsung paham ini dari ini detil. Tapi namanya hidayah itu ya. Hidayah, susah nyari hidayah. Kembali lagi ke hidayah. Nggak, itu kadang Pak D. Saya ngerasa kalau waktu saya sholat, habis itu saya sujud. Itu UAS katanya, UAS cuma di pesawat. Itu UAS. Saya waktu sujud itu ngerasa nikmat banget, kayak saya selama di karir, di kerjaan, di itu saya selalu nggak mau kalah. Tapi detik saya menyembah Tuhan, saya merendahkan diri, saya cuma hambanya. Dan nikmat ini yang kita kadang-kadang Muslim lupa. Karena Iwan Villa ya di sini ya. Kita kadang-kadang lupa loh sama nikmat iman ini. Kebayang nggak kalau kita kebayang nggak kalau kita tiba-tiba jadi Pak Nugroho yang nggak ada imannya sama Allah, dijauhkan. Kan kita kadang-kadang lupa sama nikmat iman ini. Jadi ya mudah-mudahan Pak Nugroho. Ya makanya ketika itu tuh selalu berkesamaan dengan berganti. Besok kan kita nggak tahu besok pagi gimana, lusa gimana. Dan kebetulan kalau di Katolik itu katedral aja tiap tahun pasti nyumbang ke masjid kan, sapi kan. Kalau katedral ya itu kalau Pak Nugroho kalau berharapnya di situ Pak Nugroho, itu Pak Nugroho nih contoh nih, Pak Nugroho udah belajar sejarah nih. Habis itu Pak Nugroho ke UI minta ijazah, dikasih nggak kira-kira? Nggak dikasih. Pak Nugroho mesti masuk UI, mesti belajar, mesti ujian, baru minta ijazah. Masa? Oh, saya udah belajar, saya pinter sejarah. Ini kan sama aja. Minta sertifikasi aja. Iya kan? Jadi Pak Nugroho nggak bisa bilang, oh saya korban, saya ini, mestinya saya masuk surga Muslim loh. Gimana ini? Gimana Pak John? Pak John Pintar? Ya, salam Pak. Iya, saya barbershop karena laki-laki. Kalau salon buat cewek. Gimana Pak? Salam Pak. Iya, salam. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua ya. Iya. Ya. Pak, saya mau nanya. Tuhannya Yesus. Ya, bukan Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus, Pak. Saya nggak percaya Yesus Tuhan. Jadi Tuhannya Yesus. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah firman itu Allah. Ya. Waduh. Saya nanya itu. Saudara dengar ini dari saudara ikuti ini cukup lama ini debat. Kita berbicara Tuhannya Yesus. Oke. Saya mau tanya dengan kalian, apakah kalian percaya Al-Quran itu firman Allah? Kalau nggak percaya kami kafir, Pak. Allah, bukan Allah. Allah. Boleh saya tanggapi? Oh ya, bentar. Oh, SWT ya. Ya, ini yang nanggapin orang Katolik nih, silakan, Bang. Oke. Oh, bisa, silakan. Jadi kalau saya melihat tadi Pak Nugroho ini, kalau saya baca ya, ini orang berpengalaman, Pak. Ini ya, dia orang Katolik, Bang. Ya, dia sudah mengalami banyak mujizat dari Tuhan. Jadi tidak akan mudah dia mau jadi seorang mualaf. Percayalah. Abang nggak buka room baca hodam, Bang. Cakep banget kayaknya pembacaannya. Bukan. Gimana itu? Kami ini orang Kristen, Pak. Jadi begini. Kami orang yang terpilih.
banyak yang terpanggil, yang terpilih. Kami yang Mantap, bisa bernapas dalam air, Pak. ya kami yang terpilih, Pak. Bentar, Oh, iya, iya. kasih kesempatan. Anda kan tadi nanya Pak John, bentar Pak. Pak John bentar gantian Pak John gantian. Biar Bang Enggak, Nugroho itu tadi nanya enggak, Pak? kasih Boleh kan nanya udah enggak? nanya tadi. Ini Belum, Pak saya John belum mau nanya, jawab. Pak. Saya belum nanya, Pak. Lah, tadi udah nanya apakah kalian percaya Al-Quran firman Allah. Lah ini Pak John mau jawab. Masa lupa begitu? Silakan Pak John. Silakan Pak Nugroho. Oh, gini ya, Bang Jibril, Bang Bibel berjalan semuanya. Jadi kita kalau bertanya itu kan harus tahu dulu motivasinya apa. Apakah ngetes, apakah memang kita tidak tahu. Kalau memang kita punya unsur ngetes seperti guru tanya ke murid, mending nggak usah dijawab. Tapi kalau memang kita tidak tahu, seperti saya tadi tanya memang kita nggak tahu, ya nambah ilmu. Kalau kita cuma tanya hanya ngetes saja, oh aku udah tahu, kayak guru tuh kan tanya ke murid kan cuma ngetes, mungkin dia udah tahu. Iya kan? Ngapain kita tanyain? Memang ngetes, ya kan? Nah, kalau kita memang mau tambah ilmu ya tanya yang bukan seperti itu tadi. Kayak katakanlah tanya Pak Nugroho masih percaya Yesus enggak? Ya itu nggak usah ditanya lah, sudah pasti kan. Nah, cuma itu kan nggak perlu tanya itu yang ilmiah, yang sekiranya tidak kita tidak terus menyudutkan dan tidak ngetes gitu. Itu menurut saya, Bang Jupiter Toping. Silakan. Iya, aku tahu. Saya udah tahu kualitas orang dari cara berbicara Pak Peter, sudah paham saya. Saya mau nanya begini aja, Pak. Saya mau nanya begini. Coba Muslim yang di sini buktikan. Oh, silakan Muslim, kalau Muslim silakan. Muslim yang di sini coba buktikan dengan dalil ya, Pak. Saya juga ingin nambah ilmu nih. Ini nambah ilmu. Coba buktikan bahwa Allah SWT Rab Gua Hira itu adalah Allah Israel, Allah Yakub, Ishak dan Abraham dengan dalil. Coba kalian buktikan, adakah ayatnya bahwa Allah SWT atau Allah Gua Hira atau Rab Makkah, Rab Gurun Pasir itu Allah Israel, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan coba. Kalau Allah Rab Gua Hira yang mana? Ya Rab Makkah, Pak. Allah itu kan Rab Makkah, Rab Gua Hira, Pak. Nabi Muhammad kan dapat iman itu kan dari Gua Hira, Pak. Kacau. Alam kabut ayat 27. John Peter 133 136. Itu. Coba dibacakan. Ya, Akimoto yang paling langka suaranya, silahkan. Aku masih push rank. Aimoto Jadi gini, masuk. biar saya jawab, biar saya jawab. Jadi gini, kita membuktikan Tuhan yang benar ini yang mana? Saya melihat dari kisah Fir'aun. Ini bercerita tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mana yang benar ceritanya ini? Menurut Bible, bentar Pak, jangan diselak Pak, jangan dibantah dulu Pak. Bentar, diam aja dulu, dengar atau Anda turun. Nah, di dalam Bible, menurut Bible, kalau kita baca misalnya di dalam kitab Keluaran, ya itu Fir'aun itu binasa, lenyap oleh air, ya binasa semuanya, termasuk bala tentaranya itu lenyap oleh air. Al-Quran menyatakan bahwa Fir'aun itu mayatnya dijaga, jasadnya dijaga, ya supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sesudahmu. Nah, sekarang mari kita lihat mana cerita ini yang benar. Cerita yang salah itulah yang bukan Tuhan. Asal cerita dia, omon-omon kata Pak Nugroho. Al-Quran membuktikan. Pertanyaan, Pak. Nah, ini kita sedang membuktikan apakah Allah itu Tuhannya Israel atau bukan. Kalau cerita Al-Quran itu benar mengenai cerita Fir'aun, ya tidak ada kesalahan di situ, maka Allah adalah Tuhannya orang Israel. Tetapi kalau Al-Quran salah dalam cerita itu, maka Allah bukan Tuhannya orang Israel. Berarti Allah omon-omon. Nah, sekarang mari kita buktikan yang omon-omon Tuhannya Kristen
atau Tuhannya Islam. Itu caranya begitu. Buktikan dengan ayat, Pak. Gitu loh. Allah berfirman. Tadi sudah saya sebut. Yakub, Sudah Abraham, saya- Ishak, gitu loh, Pak. Ini kan jangan dongeng, Pak. Kok dongeng sih, kita sedang membuktikan secara ilmiah, Pak. Kalau bicara tentang Firaun, Pak, Alkitab jauh lebih jelas, Pak. Jelas, Mungkin tapi gini, Allah ngomong. Ustaz Sugi, maaf ya saya tengahi biar diskusinya enak. Soalnya banyak yang ngelepin juga di YouTube ya. Kita hormati teman-teman YouTube biar enak. Mungkin sambil open cam data ditunjukin data, biar si siapa ini namanya susah namanya orang Yunani ini, biar dia paham dan dia lihat ini loh data di Quran ini loh seperti ini gitu ya. Nah gitu kan enak kan. Ya pas si Yunani ini bahasa Yunani susah namanya, nampilin juga data ya, nampilin juga data biar semua juga lihat mana nih ajaran yang dongeng, mana nih ajaran yang omon-omon. Nah enak kan. Nah silakan. Ini bunyi apa, Kang? Tertak tuk tuk. Ah, udah nggak ada. Tampilkan aja dalam Al-Quran yang disembah Nabi Ibrahim, Yakub bilang Ismail, Ishak gitu loh. Tampilin aja, baru dia juga tampilin gitu loh. Silakan. Aku Nih ya. tampilin deh sedikit. Oh, Ustadz Sugi, afwan. Lanjut Ustadz. Mbak Mata Karena tampilkan aja. Iya, jadi di sini Di situ akan membuktikan mana Tuhan yang benar. Karena Oke. Tuhan omon-omon nggak akan benar dia ngomongnya. sebentar, kami Silakan Bang Oto. di sini ya. Jadi di sini di Al-Baqarah ayat 133 sampai 136 itu langsung aja artinya, adakah kamu ketika hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Di sini kata Muslim keluar, wa nahnu lahu muslimun keluar. Di sini ada artinya kalau ya belum bisa baca Arabik. Dilanjutkan ke nomor 134. Selanjutnya itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Lanjut. Nah, dan mereka berkata di 135, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia, maksudnya Ibrahim, dari golongan orang-orang musyrik. Nah, Udah dijawab ya Pak ya? sekali lagi satu ayat lagi. Oh ya. Katakanlah, hai orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Maksudnya di sini Muslim. Tuh kalau nggak bisa baca Arab, kata Muslim keluar. Nah sekarang gantian. Tanya, enggak, suruh sangka dulu baru saya tanya ulang ke dia. Abang itu udah dijawab Bang pakai. Jadi sembahannya udah jelas. Gimana Pak John? Ya, saya udah dengar Pak. Dua ayat ya. Sekarang pertanyaan ke Bapak. Pertanyaan ke Bapak. Tunggu dulu Pak. Anda kan seorang Kristen. Kan berbicara surga. Entar dulu Bang, udah jangan gantian lah. Anda seorang Kristen, Tuhan Anda Yesus. Coba tunjukkan Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah Yesus. Pakai data kayak tadi. Silakan buka mic-nya. Saya besarkan. Silakan tunjukkan di mana Abraham, Ishak, Yakub menyembah Yesus sebagai Tuhan. Pakai data kayak tadi, Pak. Silakan. Begini Kalau Pak. Anda nyaloninnya saya turunkan. Kalau Nggak Anda bisa, saya turunkan. Bang Andi, dia nggak bisa open cam, pengikutnya cuma 60 ekor, nggak Ya bisa udah, dia. tinggal disebutkan aja datanya kita bantu. Baru Pak. Jadi begini. Yang jelas itu kalau kalimat seperti Bapak tadi tunjukkan harus mengikuti agama. Saya di sini sebagai moderator.
kita nggak butuh bapak pengantar. Anda kan Kristen, Anda sembahannya adalah Yesus. Apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Yesus? Kalau iya tunjukkan datanya, kalau tidak berarti Tuhan Anda berbeda dengan Tuhannya Ibrahim. Silakan. Pertanyaan saya belum kelar, Pak. Sudah, Pak. Anda tadi kan minta dalil, sudah dikasih dalil. Sekarang gantian. Anda kan tadi minta dalil, mana dalilnya? Tunjukkan, dah ditunjukkan, mau ngeles kemana lagi? Sekarang gantian tuh ditanya jawab. Jangan hanya pandai bertanya tapi pertanyaannya adalah untuk menjawab. Pertanyaannya adalah Kristen itu Tuhannya adalah Yesus. Apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Kalau sama, tunjukkan datanya. Kalau tidak sama, ya nggak apa-apa. Silakan. Juga. Apakah Anda mempercayai Makkah? Kenapa lagi Anda bertanya ulang? Gini, Anda menjawab, jangan bertanya. Dulu, tunggu. Dari dalil ayat Anda menjawab, bukan bertanya. Ngerti bahasa Indonesia? Tadi, apakah kalian percaya bahwa Makkah itu orang kayak gini, teman-teman, orang kayak gini dipertahankan di sini atau dibuang ke laut? Terserah. Buang. Kalian nih. Dibuang ke laut apa bertahan di sini? Dilema kalian ya. Dibuang ke laut ya. Nggak ada gunanya, buang. Oke, dibuang ke laut. Nggak ada gunanya. Silakan Bapak ke laut. Laut lebih membutuhkan Anda karena di sana banyak sampah yang perlu dibersihkan. Makasih, lanjut. Ya, silakan dijelasin tadi, dipertajam lagi biar teman-teman yang di bawah, pendengar yang di bawah ini biar paham dan biar tahu. Silakan Ahimoto, dipertajam lagi Ahimoto. Ini bidikan kita bukan si orang tadi ya, tapi teman-teman yang di bawah 1,8 sama yang di YouTube sekitar 5.000. Apa dolahi? Iya, jadi di sini dijelaskan pada poin Al-Baqarah ayat 136. Tadi dia kan menyatakan apakah semua nabi-nabi itu menyembah Allah? Ya, tentu saja. Ini di Al-Baqarah ayat 136. Di sini langsung artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin. Kita nih suruh ngomong nih, suruh Allah nih. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Kalau menurut perspektif Kristen kan bapaknya para nabi nih. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami la nufariqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Maksudnya di sini wa nahnu lahu muslimun, bahwa kita tuh semua muslim. Jadi nggak ada tuh nabi-nabi terdahulu tuh menyembah Tuhan yang mempunyai tulang belakang, tuh nggak pernah ada. Itu Akang. Mungkin. Baik, Masya Allah, syukron, Masya Allah. Nah keren ya. Jadi nggak apa-apa mereka mau kayak gimana juga, mau ngeyel kayak gimana juga nggak apa-apa. Yang penting bidikan kita itu adalah netizen, para pendengar. Masya Allah, banyak kok yang tersadarkan dengan adanya room-room kayak gini, banyak. Ya, Bang Andi lanjut. Jadi intinya Bang Moto, sembahannya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub, semua para nabi, terutama 25 nabi dalam Al-Quran, sembahannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya Tuan Moto? Iya, Bang Andi. Tapi saya tanya balik ke dia, Kristen itu Tuhannya adalah Yesus. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub? Kalau sama datanya mana, kalau tidak sama ya is oke, berarti Tuhannya Kristen beda. Itu aja kok repot, kan gampang pertanyaan baliknya. Nah, itu ternyata jawabannya adalah bertanya balik. Kira-kira begitu. Saya standby lagi. Ada Pak Nugroho, Bang Andi, mungkin bisa ditanyakan Bang Andi. Mungkin beliau bisa menjawab. Silakan Pak. Kalau Ya, Pak Nugroho, ikuti saya Pak Nugroho. Jangan Bang Jansan. Nggak boleh untuk main-main. itu Syahadat itu tadi, jangan untuk main-main. Bang forum debat tadi.
yang saya Bukan ngomong syahadat tadi. tuh Sasuki ngikutin saya maksudnya. Kan saya paling mau ke ikuti sana. saya. Enggak, ikuti saya gitu. Jangan ngeyel. Itu maksudnya. Ya, silakan dijawab Bang. Kang berebat suaranya Kang, bunyi-bunyi Kang apa itu? Nanggapi aja tadi, makanya saya ngomong kan, dia tanya tuh motivasinya apa dulu, ya kan, begitu diterangin tadi, oh kalau gitu lebih lengkap di Bible, berarti kamu udah tahu, ngapain ditanya-tanya kayak gitu? Mau nyerang Makanya mau nyerang, tapi kena serangan balik nggak sanggup. Makanya kan saya selalu ngomong, motivasinya apa, tanya itu, ya kan, apakah memang nggak tahu atau mau ngetes? Kalau mau ngetes ya di sekolahan jadi guru kan gitu, kan? Tuh makanya itulah kadang-kadang ya saya minta maaf lah sama teman-teman muslim tuh kadang-kadang saudara. Begini loh Pak Nugroho, sederhana pertanyaannya Pak Nugroho. Kristen ini kan sembahannya Tuhannya adalah Yesus, kan begitu. Nah, apakah sembahan para nabi adalah Yesus juga? Kan tinggal dijawab. Kita butuh kejujuran, kan gitu. Karena dia tadi cari kesalahan tadi Bang Handi Sel, ya kan? Itu cari kesalahan, ujung-ujungnya di tengah diskusi berarti lebih lengkap Bible. Nah, ngapain kita ngomong gitu? Masa saya mau nanyain, mohon maaf, nanyain istri seseorang, tanya dulu istrimu sama istriku cantik mana? Ya kita nggak perlu lah kayak gitu ditanyain, ngapain? Tuh kalau menurut saya. Dan kita cari pertanyaan yang ilmiah, bisa menambah wawasan, gitu kan? Tuh. Kalau memang kita merasa salah, ya kita aku, oh ya itu kayaknya salah tuh. Iya bener ini kan gitu. Yang saya aja berani ngomong, kalau yang di Al-Quran soal kapal Nabi Nuh, yang benar yang di Al-Quran, saya berani ngomong gitu karena memang kita kan nggak pakai omong-omong aja, langsung ke sana. Gitu. Dulu tuh yang baru masuk. Ini Cewan. sebelum itu saya Oh ya izin silakan berdiri. Bang Jibril. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, mundur. Kira mau ngasih data. Kirain Bang Jibril. Memang ini ketularan virusnya pengertian sah itu. Cewan, halo Cewan. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Waalaikumsalam. Oh, rame Bang. Rame banget Bang. Agak jauh dikit Bang, supaya nggak noise Bang. Jadi itu tadi Pak, Bible berjalan forum debat tadi. Kadang-kadang teman-teman tuh dari Kristen tanya motivasinya apa. Kalau cuma mau ngajak ribut ngapain kayak gitu ditanyain. Ya, Masuk tanya gini, apakah kalian percaya dengan Al-Quran dah? Orang Islam kok ditanya begitu aneh kan? sama aja aku tanya Bang Bible istri abang sama istriku cantik mana? Ya nggak mungkin kayak gitu ditanyain. Ngapain kayak gitu ditanyain? Lucu. Cobalah tanya tuh yang ilmiah, Nah, yang tambah itu. ilmu. Mantap kalau bisa begitu. Seneng Kalau saya melayaninya. Memang di kitab kita, di pedoman kita salah, ya kita berani ngomong. Kenapa? Dasarmu Pak, aku udah sampai sana. Ini yang benar ini. Nah, itu kan bisa kita ngomong. Nah, nggak cuma dari omong-omong aja. Nah, seperti itu. Kalau saya lah. Tuh. Makanya saya kalau tanya ke keluarga saya Muslim semua. Kalau tanya ke keluarga saya Muslim, ya memang benar saya nggak tahu, ya saya tanya, bukan ngetes kayak guru nanya ke murid. Enggak, ngapain? Kalau saya tahu ngapain ditanya? Tuh. Seperti itu. Kalau dilihat dibaca Al-Quran tuh keren loh. Itu keren tuh Al-Quran tuh. Masya Allah. Ya karena Al-Quran ini 80% sudah terbukti kebenarannya Pak. Yang belum bisa kita buktikan itu tinggal 20% Pak. Aku potong. Sebenarnya 100% sudah terbukti, cuma manusianya belum menemukan, gitu aja. Ya. Sudah terbukti 100%. Ya. 100% cuma yang 20 tadi mungkin manusianya yang otaknya kan masih mikir angsuran mobil, angsuran rumah, jadi nggak bisa fokus kan? Nah, Gini Pak, maksud saya yang 20% yang belum yang belum terbukti itu contoh soal cerita kiamat. Ya Ya itu kan? susah lah, belum selesai Ya kita. itu makanya itu. Dan itu pasti terbukti Terus seperti cerita tentang akhirat itu belum bisa terbukti.
Tetapi yang sudah terbukti ada 80%. Secara persentase, kalau yang 80% itu benar, maka yang 20% ngikut. Pasti benar. Saya sudah sampai ke Gua Al-Kahfi, memang benar ada. Masya Allah. Ada tuh di postingan saya, Pak. Ada. Saya memang Al-Kahfi. Nah, nih kawan-kawan Kristen dengar nih ya. Ini bukan orang, nanti dikira orang Kristen orang Islam nyamar nih. Saya ngomong ya, saya Katolik. Saya Katolik, gereja saya di Santo Ignatius Kerapia Semarang. Nah, nih saya Katolik. Saya umur 47 tahun juga saya jadi Katolik. Nah, itu. Tuh, ya. Dengar tuh kawan-kawan Kristen. Ini bukan settingan. Saya bertemu dengan Pak Nugroho juga baru ini. Ada kok yang ini yang kenal sama saya ini di postingan nih. Ada. Saya ngomong tadi keluarga saya ada di pondok pesantren, dia ngomong, terus ada yang kesalam dari Semarang ngomong. Loh, kalau saya ngomong apa adanya, Pak. Ngapain kita tutup-tutupin kenyataan seperti itu kan? Apalagi, ya kan? Tuh. Cuma ya kembali lagi tadi, kalau soal keyakinan itu kan ya kita nggak bisa nanya Pak Bibel berjalan istrinya cantik mana sama saya, kan nggak bisa, kita nggak punya kapasitas nanya seperti itu. Dan hidup kita kan akan berubah besok, lusa kan kita nggak tahu. Nah, kita jalani dulu kan seperti itu. Masya Allah. Kita ya semoga dapat hidayah, Pak. Kadang aja kita kalau pesen makan aja ditanya es teh, ya aku es teh belum sempat dibikinin es jeruk aja, ganti kita hatinya kan, merubah-rubah hati, nah, membolak-balikkan hati, nah, itu kan. Yang jelas kalau saya memang ilmiah, oh ini benar ini salah, langsung kan ngomong. Kalau kita tiba-tiba ada ngomong cuilan potongan kayu salibnya Yesus gini, nah, itu omon-omon lah bagi saya, karena dari Vatikan sendiri nggak ada keluar statement kayak gitu. Ini ada nih yang kenal saya, Kasturi, Pak Nugroho orang Sata Marga, itu kenal sama saya nih, padahal aku nggak kenal nih, ya kan? Masya Allah. Ya, dia tahu lah aku Katolik, bukan abal-abal pura-pura, enggak lah. Ini Wandi titip pertanyaan, titip pertanyaan Ustadz, apa yang menghalangi jadi Muslim? Nah itu. Itu jawabannya sama saja dengan kita nggak bisa menilai istri dia lebih cantik daripada istri saya. Hidup itu berkelanjutan, kita nggak tahu besok, lusa, besoknya lagi kan kita nggak tahu, masih berjalan terus hidup tuh, nggak berhenti. Masya Allah, ya kan? Benar. Nah itu nggak berhenti, kalau kita berhenti ya repot, kan nggak berhenti. Yang saya ngomong tadi, kadang kita makan pesen es teh, tiba-tiba kita ganti es jeruk aja bisa kok, mendadak dari pengen es teh tiba-tiba jadi pengen es jeruk. Nah itu yang simpel aja, kita kan nggak tahu besok-besok. Yang jelas kan manusia itu selalu belajar. Dan kalau tanya ya memang yang dia memang tidak tahu, jangan ngetes. Kalau ngetes ketemunya kayak tadi itu, jawabannya di Bibel berarti lebih lengkap. Lah ngapain kamu tanya kalau udah tahu di Bibel lebih lengkap? Nah, seperti itu. Itu namanya pertanyaan yang bikin kisro. Itu tadi siapa? Ical Bakri izin bertanya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Nanti saya bacakan. Ya kalau saya sama Pak Nugroho ini udah nggak bisa debat lagi, orang dia udah mengakui kebenaran Quran. Apa Pak yang mau didebatkan? Katolik dari lahir apa karena nikah? Saya Katolik dari lahir. Malah istri saya dulu nggak Katolik, Kristen, dia pindah Katolik. Kalau kakek nenek saya di Pekalongan ada pondok. Jadi kalau yang ada arah dari Batang ke Semarang, sebelah kiri jalan tuh sebelum ke Tulis itu ada masjid, sebelah kiri itu masjid keluarga. Tuh. Ya, yang lainnya, Bang Andi. Bang Andi. Mana nih Bang Andi nih? Bang Andi. Coba dinaikkan lagi yang Kristen di bawah nih. Nah, ini ada pertanyaan nih. Katolik dan Kristen apakah beda? Nah, beda. Kalau Katolik kita memang satu hierarki dari kepausan sana, Vatikan. Jadi kalau kita ngomong tentang Bibel, itu sudah ada ranahnya, pastor ke atas. Kalau kita umat biasa gini, sebenarnya nggak ada kapasitas kita khotbah ngomong Bibel ke orang-orang, nggak ada kapasitas kalau Katolik itu. Ya perbedaan yang mencolok misalnya kalau di Katolik itu salibnya ada kori Kristinya, ada patung Yesusnya.
Terus kalau kitabnya berbeda juga. Kalau Protestan 66 kitab, Katolik 73 kitab. Salah satunya di dalam itu nanti ada namanya kitab Baruk, kitab Tobit, kitab Makabe, kitab Sirah. Betul ya Pak Nugroho ya? Betul. Nah, Tapi kalau kalau Katolik Protestan, kita punya hierarki dari Vatikan. ya betul. Ada tradisi-tradisi suci. Ya. Dan salah Ya. satu paus yang sekarang ini malah dia benar-benar membela keislaman, termasuk bela Palestina segala macam kan paus yang sekarang ini. Ya, Bang Ical Bakri, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 2 pertanyaan, tapi tadi sudah terjawab masalah perbedaan antara Katolik dengan perbedaan mendasar ya antara Katolik dengan Kristen lainnya. Ada Advent, terus apalah yang lainnya lah. Saya tidak hafal semua. Terus yang kedua, mungkin ini bukan untuk menguji, tapi untuk bertanya secara akal. Kan Tuhan itu kan serba bisa, ya serba kuasa lah istilahnya. Nah, kenapa di Kristen justru Tuhan itu turun justru melalui perempuan, tidak turun secara langsung? Kan secara akal kalau seharusnya kan agak masuk akal kalau Tuhan untuk turun ke bumi itu bukan melalui janin atau dilahirkan. Nah, itu kan yang menjadi perdebatan selama ini antara Islam dan Kristen. Kemudian diangkat jadi Tuhan. Nah, mungkin penjelasan dari Kristen kira-kira seperti apa? Apakah lebih layak kalau Tuhan langsung turun ke bumi itu berwujud manusia, ataukah harus dilahirkan? Nah, mungkin itu. Minta maaf sebelumnya kalau pertanyaan saya agak kasar. Terima kasih. Nggak apa-apa. Gini ya, Pak Ikal. Saya ini kan Katolik bukan Kristen. Jadi kalau di Ical Bakri. Ical Bakri, kalau di kekatolikan itu kita ada hierarki. Artinya dari paus turun sampai ke pastor. Dan untuk kapasitas jawab seperti ini itu biasanya langsung ke pastor ya. Kalau saya sih kurang paham. Jadi kalau kita nggak bisa kita dakwa sembarangan, ngomong sembarangan tuh nggak bisa. Karena bukan seperti, mohon maaf, kalau Kristen kan dia bisa pinter Bible sebentar bisa ngomong kemana-mana. Kalau kita Katolik kan nggak bisa seperti itu. Ya, kita hargai karena itu memang menjadi peraturan di Katolik. Karena Katolik itu menganut yang namanya sola gratia ya. Kalau Protestan itu sola scriptura. Nah, kalau Katolik itu tidak berani menafsir sembarangan karena itu yang punya hak menafsir itu langsung dari Vatikan sono. Kalau orang Protestan itu setiap orang boleh menafsir dengan alasan setiap orang punya Roh Kudus. Nah, begitu. Dan seperti gini mungkin. Soalnya kalau semua orang Katolik bisa nafsir seperti saya tahu Bible terus saya tafsir. Nanti ujung-ujungnya saya cari jemaat dapat duit kan seperti itu. Kita kan nggak bisa seperti itu. Ya, kita hargai Pak ya. Di Katolik pun nggak ada perpuluhan kan nggak ada gitu. Siap. Gitu Pak ya. Kalau orang gini aku nggak mau neken. Tapi kalau ngajar, bom itu Pak. Ya. Kalau seperti yang bom itu Pak, itu dari Kristen biasa ya? Protestan beliau itu. Kalau ke Protestan, ya kan. Mungkin Bapak bisa lihat lah kalau orang Katolik itu kan pastor, uskup itu kalau khotbah kan dia kayak ini pertanyaan saya Pak. Ini pertanyaan saya berdasarkan pengalaman karena saya debat di dunia mendalami dunia kristologi itu sekitar hampir 16 tahun. Nah, yang saya temukan orang-orang Katolik itu lebih santun, lebih lemah lembut. Kurasa bukan cuma saya yang merasakan itu. Coba ditanyakan yang lain nanti. Nah, sementara kalau Protestan itu kebanyakan arogan, kasar, penghujat. Nah, itu apa yang menyebabkan itu, Pak Nugroho? Itu saya rasa orangnya aja, Pak. Bukan Katolik atau kalau orangnya tidak mayoritas, Pak. Mayoritas Katolik yang saya temui santun. Mayoritas Protestan yang saya temui arogan.
Ah. Ya itu mungkin karena kalau Katolik itu kan ada hierarki tadi Pak. Jadi kita kalau umat biasa nggak punya wewenang, nggak punya kapasitas untuk ngomong Bible. Nah, kalau ngomong Bible tuh hanya di gereja, pastor pun yang ngomong, kita nggak bisa kita khotbah gitu. Dan pastor pun mungkin Pak Bible mempelajari Kristen kan banyak. Mungkin pernah kenal ketemu pastor kayak atau uskup kayak kan bahasanya beda, dia nggak ada kayak gitu ngajak-ngajak orang karena memang tidak ada dan ada keluarga saya tuh yang dari Kristen pindah ke Muslim karena nikah. Dari Katolik. Boleh nggak saya jawab pertanyaannya Pak Desi? Silakan Bang Andi. Enggak, sebelum dijawab Bang Andi, Anda merasakan enggak yang saya rasakan Bang Andi? Protestan itu arogan, Katolik itu lebih santun. Sama Pak. Ketemunya saya aja, males ribut. Karena apa? Kalau maaf Pak Menugro, kita nggak sependapat di sini. Karena oknumnya enggak Pak. Karena Bible-nya dia praktekkan. Karena di sana memang ajar-aja itu kebencian, terus kemudian intoleran. Pada itu Sugi paham lah Yohanes 14:26 itu. Bagaimana 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Gitu. Jadi ajaran kasih itu hanya slogan, tapi di dalamnya memang kebencian, intoleran Pak. Pak dia bisa terangin nggak Lukas 14:26 itu? Kalau syarat menjadi murid Yesus itu harus membenci loh Pak, bahkan membenci diri sendiri, apalagi orang lain. Kemudian kalau ketemu sesama, bukan sesama Kristen, nggak boleh mengucapkan salam. Gitu loh Pak, kalau membaca Bible. Kira-kira itu ya Pak ya jawaban saya. Ya sebenarnya kalau masalah itu, kalau kita intoleran orang Katedral Jakarta tiap tahun nyumbang sapi. Aku rasa kalau gereja Kristen, saya kok belum tahu, belum pernah dengar ya gereja Kristen nyumbang sapi untuk Idul Adha. Kalau katedral kan pasti nyumbang sapi 1, 2 itu. Ya sebenarnya itu memang nganulah. Apalagi saya orang Jawa males ribut-ribut tuh. Enaklah kita diskusi yang menambah ilmu gitu kan. Diskusi yang menambah ilmu gitu kan lebih enak, ya kan? Tuh. Ya kalau masalah nyumbang sapi Pak kan tidak ada juga perintahnya di Bible itu. Ya memang, cuma kita kan maksudnya gini, maksudnya kalau Bapak tadi ngomong Katolik gini ya itu memang apa ya? Sebenarnya kita memberi kayak saya ya, kita berprinsip kita memberi orang itu bukan orang itu yang butuh kita, tapi kita yang butuh dia. Kenapa? Dia ikhlas nggak terima pemberian kita. Kalau dia nggak ikhlas, Pak Nugro, menurut saya. Iya. Gini loh Pak Nugro, sedermawan seorang di luar Islam, silakan saja dermawan, menyumbang sapi, menyumbang apapun itu begitu. Tapi kalau Anda tidak bersyukur kepada ya Sang Halik atau Sang Pencipta yang memberi Anda rezeki itu, ya sia-sia juga Pak. Ya mestinya kalau Anda punya harta, ya silakan dermawan, tapi ucapkan syukur kepada yang memberikan harta itu. Tapi Anda dermawan, tapi tidak bersyukur kepada yang memberi itu, kan sama aja sia-sia juga gitu loh Pak, menurut saya ya. Itu ajaran Islam di sana gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya Pak ya, kenapa Katolik itu sekarang itu lebih santun dibandingkan Protestan? Karena Katolik itu sedang bertobat, sedang melakukan perbaikan diri. Bener. Kita tahu bagaimana kita yang ngaco. Kita tahu bagaimana masa kelam Katolik. Betul enggak Pak? Saya di Turki itu kan perang salib di sana kan? Ya, itu dia. Itu penyebabnya. Jadi Katolik itu sekarang itu sedang melakukan perbaikan diri. Bahkan belum lama kita tahu Katolik itu minta maaf di makamnya Galileo itu. Maksudnya kalau kita Katolik itu sudah bosan ribut karena di abad pertengahan perang salib tuh berapa? Ngeri. Nggak percaya Katolik dibakar hidup-hidup. Nggak percaya Katolik diseret pakai kuda, digergaji. Itu zaman dulu itu. Makanya kalau Protestan itu kan baru kemarin sore ya, mungkin dia baru
Seperti anak dibeliin motor, baru dibeliin motor kan masih seneng-senengnya kan gitu, mungkin lah ya. Kalau sudah biasa dibeliin motor kan, alah sudahlah biasa aja. Gambaran seperti itu. Kira-kira kan kita semua kan pernah muda. Pak Nugroho, terima kasih atas terima kasih atas jawabannya Pak Nugroho. Ya, makasih sama-sama. Ya, izin keluar. Iya. Makasih yang lainnya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Opung. Yang bentar Pak, kita sambut dulu yang baru masuk. Halo Opung. Opung sih? Ya, selamat malam. Nah, Islam Kristen Bang. Rani. Kristen. Rain. Oh, Kristen. Ya. Mau bertanya atau mau ditanya Bang? Baru masuk, jadi belum tahu apa yang dibicarakan, baru soal Katolik dan bertobat tadi, jadi belum nyambung ini. Oh, itu tadi hanya intro saja mengisi waktu Bang. Tapi memang benar Bang, emang benar, emang itu benar lah. Bahwasanya kita kan dulu abad pertengahan itu kan kelam, ya kan, perang salib segala macam, hanya karena kita didoktrin soal Bible, kita ngabisin orang segala macam. Sekarang kita mulai memperbaiki diri kan. Tuh. Dulu kan raja-raja takut sama paus. Dulu, ya kan. Sampai sekarang pun mungkin iya, wong Amerika juga sama paus yang sekarang juga agak takut. Ya kan? Takut dalam arti segan. Ya. Mau menanggapi Opu? Pak Nuro Katolik ya? Katolik ya, Pak Abu. Oh. Iya, Paus kan pemimpin dunia, bahkan percaturan politik dan ekonomi kan. Ya. Paus kan yang sangat berperan lah. Iya, berkuasa itu. Cuman kenapa orang Katolik nggak mau mengaku Kristen ya? Nah, kalau itu memang dari kita kan punya hierarki Pak Opu ya. Kalau di Katolik memang Katolik, dari paus pun harus Katolik kan ngomongnya, nggak bisa ngomong Kristen kan, nggak bisa, karena kita ada sakramen 7 sakramen yang di Kristen tidak ada kan. Nah, seperti itu kan. Ya, karena kita tuh satu bendera Pak Opu dari Vatikan tuh kan. Kita nggak bisa belok dikit dari aturan Vatikan kan, nggak bisa. Iya, karena doktrin tadi ya. Doktrin Vatikan tadi. Tuh. Tapi saya mau tanya, pengertian Bang Nugroho itu terhadap Tritunggal itu pusat sentralnya di sana siapa ya? Tritunggal, pusat sentralnya kan berarti Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kan? Lah iya, kan anugerah dipercaya kan kalau di Katolik. Gimana Pak? Anugerah kedatangan Yesus. Ya dipercaya, Katolik dipercaya, kedatangan Yesus dipercaya. Jadi kalau arti kita pengen ikut Yesus itu artinya apa itu Pak? Ya kita ikut ajaran Yesus kan, ikut Yesus, ajaran Yesus, aturan Yesus. Karena kalau di Katolik itu pengganti Yesus kan paus. Seperti itulah. Kalau di Kristen kan pengganti Yesus kan nggak ada tuh. Kalau kita Katolik Vatikan kan paus itu pengganti Yesus. Karena paus pertama Petrus. Iya, ya artinya rasul-rasul. Kita ikut ya, kalau otomatis kita pasti ngikut Yesus kan. Gitu. Kalau pengertian kayak Kristenan, ya artinya pikul salib itu kan berarti pengikut Kristus. Berarti kan itu disebut Kristen. Kan gitu Pak, di Antioquia kan pengikut Kristus. Oh ya, itu kita kurang tahu ya itu ya. Tuh. Oh. Kurang tahu Pak saya Pak. Yang jelas kalau kita Katolik tutup. Menurut Anda berdua, apa bedanya dan apa persamaannya Protestan dan Katolik? Silakan. Lah itu yang ku bilang tadi, kalau Tritunggal Protestan kan tetap sama. Artinya kan sentral Tuhan Yesus. Nah makanya aku bilang tadi, kenapa orang Katolik nggak mau disebut Kristen, sementara arti Kristen kan pengikut Kristus kan gitu Pak, pengertian saya gitu. Makanya kan ya, kalau Pak nggak mau disebut Kristen itu kan
karena pertanyaan itu susah jawabnya ya, itu yang tahu Paus lah, kenapa nggak mau dicabut Kristen karena Katolik tadi. Iya. Yang tahu kan ya Paus. Karena Kristen itu sendiri, kalau kita lihat sejarahnya, penyebutan Kristen itu sendiri adalah ejaan untuk orang-orang yang mengikut Yesus. Itu ejaan awalnya itu. Baca aja di kitab Kisah Para Rasul itu. Betul enggak? Ejaan awalnya. Orang-orang di Antioquia itu kan mengejek. Jadi dari ejaan itulah akhirnya dijadikan nama, yaitu pengikut-pengikut Yesus disebut Kristen. Mungkin Paus tahu hal itu, jadi dia tidak mau memakai kata itu karena itu sebuah ejaan. Ya, mungkin ini analisa saya. Mungkin ya anulah. Kita kan aturan beda Pak Opu. Dari kita aturan kan berbeda aja. Kalau memang kita memang pengikut Yesus, cuma kita aturan secara administrasi segala macam kan berbeda. Kalau kita memang benar-benar Katolik tuh nggak bisa cerai nikah lagi, bener-bener nggak bisa. Kalau kita Katolik bener-bener nggak bisa, gitu kan. Apapun caranya, mau dipalsu identitas kita, mau nikah dimanapun, kalau kita udah nikah secara Katolik kan nggak bisa lagi. Kalau istrinya belum mati atau suaminya belum mati kan nggak bisa. Seperti itulah. Kalau di Kristen mungkin bisa Pak Opu ya. Enggak, tetap sama Pak. Cuma kan tapi dari pendeta Frankie Siombing itu kan dia cerai tuh, terus nikah lagi diresmikan di gereja di Bali itu kan ya boleh juga kan itu, gimana tuh? Kalau di Kristen bebas, mau 1000 kali nikah bebas, gak ada larangan kalau di Kristen. Oh, kurang paham kalau itu. Enggak, contohnya forum host ini yang ngomong gitu ya, nggak ada itu. Ya udah tunjukkan datanya kalau misalkan ada larangan nikah di Kristen. Gimana Pak? Kalau Frankie Siombing tuh gimana? Udah tunjukkan datanya kalau di Kristen ada larangan pembatasan untuk menikah, tunjukkan datanya. Kalau host itu bicara soal dari mana datanya 1000 kali menikah? Karena nggak ada data di Kristen, ada larangan pembatasan pernikahan di Kristen, perkawinan ya, bukan nikah kalau di Kristen. Nggak ada larangan. Patokannya itu di Matius 9 itu tidak boleh. Baca. Itu tidak ada di Matius 9 itu tidak boleh cerai Pak, bukan tidak boleh nambah istri. Kamu orang Islam kok bisa bicara 1000 kali loh. Islam cerai berai itu lah bro ada. Ya udah tunjukkan datanya. Kalau misalkan di Kristen ada pembatasan untuk pernikahan, untuk perkawinan, ayo tunjukkan. Ya, itu waktu pernikahan di pasti itu udah dibuat. Ketampol lu, jangan ngibul di sini lu. Ini bro. Sabar. Enggak ada. Ini saya terangkan, di Kristen itu tidak ada larangan untuk poligami. Sementara Matius 9 yang Anda tunjukkan itu larangan bercerai. Poligami bukan bercerai, tapi nambah istri, Pak. Enggak ada larangan bercerai itu, enggak ada. Enggak ada. Apa larangan nambah istri enggak ada? Nggak ada kau itu, nggak bisa lah kau. Katolik dengan Kristen itu hanya sakramen perbedaannya. Kalau kitabnya sama, hanya di. Oh tidak, Anda salah lagi. Kalau kitabnya nggak sama Pak. Kitab Protestan, Bang. Kitab Protestan itu ada 66 kitab. Dari Kejadian sampai Wahyu itu. Bentar Bang. Jangan disangkal dulu Bang. Bentar Bang. Nanti kita konfirmasi ke orang Katolik. Sementara di dalam kitab Katolik ada 73 kitab. Salah satu contoh ada kitab Makabe, Tobit, Sirah, Baruk, apalagi ya. Nah sementara di Protestan nggak ada. Betul nggak Pak Nugroho? Betul, Deuterokanonika namanya. Iya, jadi nggak sama Pak. Kitabnya nggak sama. Lah iya di Perjanjian Lama. Makanya kan kalau tadi sampean dengar apa yang gue sampaikan, sentralisasi kekristenan itu kan Yesus. Makanya itulah bedanya di Perjalanan doang. Pertanyaannya Pak Opu, 73 Pak Opu, 73 sama 66 itu sama atau beda? Pak Opu dengar baik-baik. Bisa nggak sih kalau bicara itu jangan panjang Pak? 73 sama 66 sama atau beda? Aku bilang beda. Ya beda, cukup. Udah dijawab beda, lanjut. Ya kalau udah beda Pak, cukup, udah cukup, beda. Menurut kalau sampai tadi bilang 1000 kali nggak ada ceritanya Kristen. Ya udah.
Menurut Opu, boleh nggak Kristen itu bercerai? Nggak boleh. Nggak boleh. Yakin? Yakin. Yakin ya. Baik. Udah cukup, Pak. Kalau yakin jangan ada tapi ngehe. Kalau udah yakin, Pak, jangan ditambahin lagi tuh kata-kata. Bukan gitu. Ini kan namanya kok diskusi kayak gimana sih kalian? Jadi saya ulang kembali. Boleh nggak Kristen bercerai, Pak? Tidak boleh. Kalau bercerai itu masuk neraka atau tidak? Wah, itu urusan Tuhan. Kami nggak pernah menghakimi. Saya ulang lagi. Kalau bercerai itu dosa nggak, Pak? Neraka itu urusan Tuhan yang di atas. Ya, kalau bercerai dosa nggak, Pak? Dosa. Dosa, baik. Contoh Opu ya, contoh. Opu punya anak perempuan. Terus punya mantu laki-laki suka mabok, tidak ada kerjaannya. Suka itu KDRT, dengerin dulu orang bicara, Opu baru habis ini baru Opu yang bicara kan. Tidak baik. Opu bisa Opu mendengarkan baru habis ini Opu lagi yang ngomong, boleh gantian? Oke. Makasih Opu. Opu punya anak kesayangan perempuan. Punya suami, anggaplah diberi nama Alek. Alek ini kerjanya mabok melulu, nggak punya kerja, nganggur, terus suka mukul anak Anda sampai babak belur. Bertahun-tahun udah dia kasih tahu, bertahun-tahun tidak ada perubahan. Menurut Opu, dengerin dulu. Menurut Opu, kasus seperti ini boleh bercerai atau tidak? Silakan. Dibuang aja laki-lakinya, selesai. Jadi boleh cerai, Pak? Jadi boleh cerai? Dibuang aja laki-lakinya. Dibuang itu konotasinya cerai atau tidak? Itu masalah lain. Nggak masalah lain. Katanya tadi nggak boleh cerai. Dibuang aja laki-laki seperti itu. Dibuang itu statusnya cerai atau tidak? Tidak menceraikan, tapi dibuang aja, dimatikan aja dia. Selesai. Puas kamu. Oh, berarti anak Anda yang perempuan ini janda seumur hidup. Janda jangan dikusuruhkan lagi, biar aja dia menjanda. Bukan janda juga sih, anak Anda ini punya suami tapi tidak punya suami statusnya, betul? Banyak seperti itu, di Muslim juga banyak, bro. Jangan gitu. Itu lebih banyak. Ini gimana sih ini? Itu oknum. Biar panas saja, biar seru. Gas mandi gas. Apakah jadi menurut Anda, dengerin. Ini Kristen kalau diskusi itu dia nggak mau mendengarkan. Karena apa? Nanti saya nggak bisa menjawab ini. Jadi dia ngomong terus. Dia ngoceh terus supaya belagak bego gitu loh. Survei membuktikan di pengadilan banyak orang Kristen bercerai. Pertanyaan saya, Pak, mereka ini kenapa bercerai? Apakah mereka berdosa? Silakan dijawab. Simpel aja jawabnya. Kamu tadi kan bicara komit saya gini loh. Soal bercerai, oknum itu banyak manusia yang berdosa, banyak yang tidak stabil hidupnya. Itu problematik kehidupan. Jadi kalau soal aturan, oh pantasan Yesus disalib karena dia berdosa ya. Oh benar, itu selingkuh. Woi kau, kau jangan gitu loh. Kau marah lu. Gas. Woi, kau kan marah kan? Jadi kau itu. Pak Nurro jangan mau ikut begini loh. Sesat semua ini, bangsat semua ini. Jangan lo mau dipengaruhi mereka itu. Marah kan? Oh udah santai. Menurut